Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah kita kembali pada malam ini membahas atau mengkaji Al-Quran dengan metode Al-Quran bil Quran yang sifatnya yufassilu ba'duhum ba'do. Kajian ini baru bisa dipahami dengan beberapa persyaratan. Pertama, kita harus mengosongkan dari semua pendapat yang sudah ada. Nah, yang kedua, harus menguasai segala macam disiplin ilmu, baik itu ilmu bahasa dan ilmu-ilmu lainnya, ya, ilmu sains, fisika, kimia, biologi, antropologi, sosial dan lain sebagainya. Saudara sekalian, pada episode yang lalu kita pernah membahas tentang bahwa Allah menyampaikan perintahnya, amarnya ke berbagai bumi-bumi yang lain, ke berbagai langit-langit yang lain. Ternyata dalam Al-Quran diterangkan Allah itu menggunakan media, yaitu arus elektron. Jadi Allah menyampaikan amarnya itu menggunakan media yang namanya arus elektron. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah istilah dalam Al-Quran yang istilah itu disebut an-najm. Kata an-najm dalam Al-Quran kurang lebih ada 13 ayat. Setelah diteliti, dikaji, dianalisa, ya, jadi bukan ujug-ujug masuk ke YouTube, enggak, dianalisa, dikaji dulu. An-najm itu setelah dikumpulkan bukan bintang, sebagaimana di dalam buku Quran terjemah. An-najm itu diartikan bintang. An-najm itu adalah sinar. Maka kalau an-najm itu sinar, ya, kita lihat surat At-Tariq ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sama'i wat-tariq. Perhatikanlah as-sama dan at-tariq. Jangan dulu diterjemahkan. Nanti Allah yang akan menerjemahkan, yang akan memberitahukan. Was-sama'i wat-tariq, perhatikanlah as-sama dan at-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Nah, kata Allah, tahukah engkau tentang at-tariq? An-najmus sakib. An-najm yang sakib. Jangan ujug-ujug diterjemahkan. An-najm itu bintang. Nanti dulu kumpulkan ayat-ayat an-najm, satu Al-Quran, ternyata ada kurang lebih 13 ayat. An-najm itu bukan bintang, tapi sinar. As-sakib yang menembus. Jadi an-najmus sakib adalah sinar yang menembus. Sinar yang menembus, manusia juga sudah menemukannya dan memanfaatkannya. Apa sinar yang menembus? Sinar ronsen, sinar gamma, ya, termasuk sinar laser itu menembus, sifatnya menembus. Nah, kemudian juga tatkala kalau bom nuklir, bom atom dijatuhkan, itu ada radiasi. Itu sinar radiasi itu. Radiasi itu bisa menembus tembok, menembus segala macam. Yang terkena dengan radiasi bisa rusak badan kita. Itu sinar yang merusak, menembus. Nah, radiasi itu sinar. Nah, itu sudah dikuasai oleh manusia. Termasuk sinar laser. Sinar laser manusia juga sudah menguasainya untuk berbagai kepentingan. Kepentingan medis, termasuk kepentingan militer. Ya, sekarang yang namanya membedah operasi nggak lagi pakai pisau kayak dulu, pakai sinar laser. Nah, itu teknologi itu ya.
Itu disebutnya sebagai, kalau dalam Al-Quran, an-najmus sakib, sinar yang menembus. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap makhluk hidup yang ada di jagat raya ini, bukan hanya di bumi ini, karena yang namanya makhluk hidup bukan bumi ini, di bumi lain juga ada. Manusia-manusia lain di bumi lain ada. Semuanya di bawah monitoring Allah. Allah tahu persis di mana tempat-tempatnya dari seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini. Dan semuanya oleh Allah dipelihara, dijaga. Allah memelihara makhluk hidup ya, yang ada di jagat raya ini ternyata menggunakan yang namanya an-najmus sakib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap nafas dipelihara oleh Allah, alaiha ini kepada an-najmus sakib, dengan menggunakan media sinar yang menembus. Jadi sinar itu ternyata macam-macam. Ada sinar untuk menyampaikan wahyu, ya, ada sinar digunakan oleh Allah ini untuk memelihara makhluk hidup. Kemudian ternyata sinar yang menembus ini, an-najmus sakib ini, juga oleh Allah diberitahukan. Sinar itu dapat memberitahukan kepada manusia dari hal yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini kita lihat di surat Al-A'raf ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujum litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Fi dhulumatil barri qad fassalnal ayat liqaumi ya'lamun. Fi dhulumatil barri wal bahri qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Dialah Allah yang telah ja'ala, beda dengan khalaqa. Kalau khalaqa menciptakan, kalau ja'ala memfungsikan. Dialah Allah yang telah memfungsikan bagimu an-nujum. Nah, tadi itu sinar. Litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Untuk mengetahui apa yang ada di dalam bumi dan apa yang ada di dalam lautan. Dhulumat itu kegelapan. Bukan dhulumat gelap tidak ada matahari, malam hari, bukan. Yang dimaksud kegelapan apa yang ada di dalam bumi dan apa yang ada di lautan. Saudara sekalian, dengan telah dikuasainya sinar yang menembus oleh manusia, maka manusia sekarang untuk mengetahui di mana ada barang tambang di daratan sudah tidak lagi harus cari-cari ke hutan di mana ada tambang minyak tanah, di mana ada tambang emas, tambang nikel, tembaga, enggak begitu. Sekarang cukup aja difoto dari satelit. Nah, foto satelit itu kan sinar, menggunakan sinar. Ya. Satelit memfoto muka bumi, maka memantul. Ya, memantul. Sesudah difoto memantul, pantulannya sudah bisa dibaca. Oh, di sana ada tambang minyak. Oh, di sana ada tambang emas. Oh, di sana ada tambang nikel. Maka di Sulawesi, tambang nikel yang sekarang digali orang itu di tengah hutan. Kapan nyari-nyarinya ke hutan? Ada nikel di situ. Cukup difoto dengan satelit, yaitu ditembakkan sinar, gelombang radio. Pantulannya itu sudah bisa dihitung. Oh, memantul ke batu, memantul ke tanah, atau memantul ke barang tambang. Apa saja tambangnya, apa emas, nikel, tembaga, dan lain sebagainya. Bahkan dengan teknologi sinar itu, sinar yang menembus, sudah bisa dihitung berapa banyak kandungannya di dalam minyak, nikel, atau emas. Berapa banyak kandungannya, sehingga tatkala dieksplorasi rugi atau tidak, karena banyaknya sudah diketahui dari hasil pemotretan dari satelit itu. Itu sinar an-najm sakib, sinar yang menembus.
Jadi kegelapan yang di daratan jadi tidak gelap lagi. Tahu apa yang ada ya di daratan, di bumi, di darat, di dalamnya. Kemudian juga di lautan. Manusia sekarang mencari barang-barang tambang di lautan tidak lagi harus cari-cari, cukup di foto lautan maka akan ketemu di situ dari hasil ya, pemantulannya. Di sana ada barang tambang yang namanya tambang minyak dan lain sebagainya. Jadi hadirin sekalian, dengan sinar yang namanya An-Najmus Syakib, kata Allah, manusia memperoleh manfaat, yaitu tahu apa yang ada di dalam daratan yang tadinya tidak tahu, di bawah tanah maksudnya, dan juga tahu apa yang ada di dalam lautan. Di dalam lautan itu ketemulah tambang-tambang minyak dengan mudah, tidak harus dicari-cari. Nah, saudara sekalian, jadi yang dimasukkan ke mass media ini, ke media ini, medsos, itu hanya singkatan dari hasil sebuah kajian yang panjang, disingkat pada waktu yang sangat singkat, sehingga ya kesimpulannya sangat singkat sekali. Jadi An-Najmus Syakib di dalam Al-Quran adalah sinar yang menembus, yang ternyata oleh Allah digunakan sebagai media untuk memelihara makhluk hidup yang ada di jagat raya ini. Jadi Allah memelihara makhluk hidup di jagat raya ini menggunakan media An-Najmus Syakib, sinar yang menembus. Dan sinar menembus ini dengan kemajuan teknologi, manusia juga sudah memanfaatkannya. Sebagaimana Al-Quran menginformasikan, wa huwallazi ja'ala lakumun nujum litahtadu biha fi dzulumatil barri wal bahri qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Sungguh Allah telah menerangkan ayat-ayatnya liqaumin ya'lamun, bagi orang yang berpengetahuan. Jadi kalau tidak berpengetahuan nggak akan ngerti. Itulah memahami ya ayat-ayat seperti ini dengan metode Al-Quran bil Quran, harus menguasai berbagai macam disiplin ilmu yang kaitannya dengan teknologi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Persoalan diterima atau tidak itu hak masing-masing, dipahami kemudian dijadikan pegangan atau tidak itu adalah hak prerogatif masing-masing, tidak dipaksakan ya. Itulah sekilas ya pemahaman tentang An-Najmus Syakib yang Allah gunakan sebagai media dalam memelihara makhluk hidup. Barakallahu walakum. Mohon maaf dari segala kehilafannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.